Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metabolisme protein dan juga asam amino. Yang mana dengan anggota, yaitu saya sendiri, Mega Nuriski Hermawati F1B018009, Nadia Reva Veronica F1B018001, Astrid Nurfitma F1B018005, Dwi Purnamasari F1B018007, dan Indah Yunisah Pratiwi F1B018011. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari metabolisme, yang mana metabolisme ini merupakan segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi atau ATP, sedangkan katabolisme itu sendiri merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi, yaitu ATP. Selanjutnya, anabolisme ini terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, yang mana anabolisme ini sendiri membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Dan salah satu bentuk dari anabolisme ini adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan seperti yang kita ketahui. Selanjutnya itu adalah katabolisme. Katabolisme ini terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk dari katabolisme ini sendiri adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Selanjutnya itu adalah metabolisme ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu adalah konversi, di mana konversi makanan ini menjadi energi untuk melakukan suatu proses seluler. Kemudian konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Dan yang ketiga itu adalah pembuangan limbah nitrogen, yaitu reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, serta mempertahankan strukturnya dan juga merespon lingkungannya. Selanjutnya itu adalah metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ine. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme memiliki fungsi yaitu sebagai pengganti sel atau jaringan yang rusak, sebagai respirasi jaringan pada tubuh, sebagai pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, dan menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Protein dan asam amino. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Sebagai zat pembangun, protein ini merupakan bahan pembentuk jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh serta mempertahankan jaringan yang telah ada. Di dalam setiap sel yang hidup, protein ini merupakan bagian yang sangat penting. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Nah, untuk kekurangan protein dalam waktu yang lama, itu dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Karena di dalam tubuh manusia itu terjadi suatu siklus protein yang mana protein dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino dan peptida. Terjadi juga sintesis protein baru untuk mengganti yang lama, dan untuk waktu yang diperlukan untuk mengganti separuh dari jumlah kelompok protein tertentu dengan protein baru itu disebut half time atau waktu paruh dalam jangka hidup protein. Nah, ikatan peptida ini hanya terdapat pada protein, di mana dua asam amino berikatan melalui suatu ikatan peptida dengan melepaskan sebuah molekul air. Reaksi keseimbangan ini cenderung untuk berjalan ke arah hidrolisis daripada sintesis. Beberapa asam amino biasanya lebih dari 100 buah dan dapat mengadakan ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asri. Kepada Asri dipersilakan. Protein dapat dari satu atau lebih polipeptida, misalnya mioglobin terdiri dari 2 polipeptida dan hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida. Asam amino ada
asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Berdasarkan biosintesis, asam amino terbagi dua jenis, yaitu yang pertama asam amino esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh yang berasal dari tubuh. Contoh dari asam amino esensial yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan contoh dari asam amino non-esensial yaitu alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, cistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, sterin, tirosin, hidroksilin, hidroprolin. Selanjutnya, kegunaan asam amino. Yang pertama yaitu membentuk protein yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu membentuk glukosa. Yang ketiga, membentuk badan-badan keton dan lain-lain. Yang keempat, menghasilkan energi. Dan yang kelima, membentuk molekul non-protein atau derivat asam amino. Selanjutnya yaitu mekanisme metabolisme protein dan asam amino. Lanjut. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, terjadi pada deaminasi dan transminasi oksidatif. Kemudian siklus urea, perubahan kerangka karbon, dan siklus asam sitrat. Kemudian ada deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenes dalam katalis, sedangkan transminasi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam-asam amino. Kemudian protein dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus di katabolisme menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah. Asam amino dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino dalam hati, ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan dalam hati, intrasel, dan sebagian akan dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh, asam amino dalam sel. Terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, sebagian dari asam amino tetap di dalam hati atau intrasel sebagai cadangan protein dalam
tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini diubah menjadi protein dan sebaliknya. Jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein dirombak kembali menjadi asam amino. Asam amino ini juga berfungsi membentuk senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Keseimbangan nitrogen tubuh dikatakan positif bila N masuk tubuh lebih besar dari N yang keluar dari tubuh, berarti sintesis protein lebih besar dari katabolismenya. Keseimbangan nitrogen yang negatif berarti katabolisme protein lebih besar dari sintesisnya. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan, maka asam amino diubah menjadi asam keto. Proses perubahan tersebut terjadi dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Proses perubahan asam amino menjadi asam keto dalam siklus sitrat, asam amino yang dibuat dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Berikut ini merupakan skema metabolisme protein dan asam amino yang tadi telah dijelaskan. Lalu, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein dalam sel. Sifat enzim atau protein sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh ADN, asam deoksiribose nukleat. Sintesis protein ini meliputi 2 langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan bentuk pembentukan kode genetik oleh DNA. Pilihan DNA membuka sebagian salah satu rantainya, rantai sense, akan membentuk rantai penggenap ARN duta yang berisi kode genetik atau kodon. Setelah ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan berpilih kembali. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh RNA, transfer RNA duta masuk ke ribosom dari satu ujung ke ujung yang lain setiap kodon. 3 bahasa nitrogen masuk ribosom, maka datanglah RNA transfer membawa asam amino sesuai kode genetiknya. Kemudian bergeser lagi ke kodon lain dan seterusnya sampai ke ujung yang lainnya. Asam amino akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Baiklah, itu saja presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.